Ini bukan clickbait, dan saya memang mencoba untuk membuka beberapa kali. Yang saya lihat adalah kematian yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, atas pemimpin tertinggi Israel, Benjamin Netanyahu atau Bibi, mereka menyebutnya seperti itu. Apakah betul? Mari kita lihat bersama. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer, ramalan ini dibuat semata-mata hanya untuk hiburan dan berdasarkan pada situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Denny Darko pun melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir, dunia tengah diselimuti kabar yang membingungkan mengenai kondisi pemimpin tertinggi Israel. Dalam penglihatannya, ada ketidakjelasan yang terus berulang, seolah ada sesuatu yang disembunyikan dari publik, dan hal ini menimbulkan kegelisahan di banyak pihak. Ia beberapa kali menyinggung bagaimana respons pemerintah Israel yang tidak biasa, mulai dari tidak menggelar konferensi pers secara langsung, hingga menyebarkan video dan file yang tampak diedit. Hal ini menjadi tanda bahwa informasi yang sebenarnya mungkin sengaja disamarkan. Seolah dunia dipaksa mempertanyakan, apakah Netanyahu benar-benar masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ini bukan clickbait, dan saya memang mencoba untuk membuka beberapa kali. Yang saya lihat adalah kematian yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, atas pemimpin tertinggi Israel, Benjamin Netanyahu atau Bibi, mereka menyebutnya seperti itu. Tapi apakah betul? Mari kita lihat sekali lagi, dan menurut kalian, apakah ini sesuatu yang bisa divalidasi, atau ini adalah sebuah hasil dari penyiasatan intelijen dalam peperangan? Mari kita lihat. Sebenarnya yang bikin warga Indonesia cukup gaduh ini maksudnya karena beberapa pihak dari apa yang namanya itu Iran, Garda Revolusi Iran, bilang bahwasanya Perdana Menteri Israel Pak Benjamin Netanyahu ternyata sudah tewas lah, atau mungkin sudah meninggal dunia. Yang mana pemerintah Israel ini bersikeras banget untuk masih sehat kok, masih ada, tapi dibuktikan dengan cara-cara yang agaknya memang nggak langsung press conference di depan wartawan seperti biasanya, cuman upload video dan juga file-file yang satu kali ada pidato yang jarinya tiba-tiba 6, terus sekarang minum kopinya katanya nggak berkurang. Gimana menurut Mas Denny? Apakah memang ini sesuatu hal yang ditutup-tutupi untuk menjaga agar warga mereka tetap waras? Oke, yang pertama disclaimer bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu adalah sesuatu yang saya pribadi, dan saya mengira lebih banyak orang yang tidak setuju tentang apa yang dilakukannya. Di luar permasalahan sejarah keagamaan atau apapun, ini adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sesuatu yang tidak selayaknya atau sepantasnya dilakukan kepada manusia siapapun, dimanapun, bahkan dengan alasan apapun. Sehingga ini adalah sebuah landasan yang ingin saya sampaikan, di mana saya pun mengecam apa yang dilakukan, tapi bukan itu yang menjadikan ini adalah sebuah landasan membuat konten ini. Bukan kebenciannya, tapi adalah objektivitas tentang apa yang terjadi. Dan fokusnya
bukan kepada apakah dia masih hidup, meninggal dunia, perang masih akan lama atau apa, tapi lebih kepada bagaimana mengajak kalian semua berpikir lebih objektif dan bisa lebih menganalisa. Oke, yang pertama kita harus mengetahui bahwa dalam peperangan yang menjadi korban pertama itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu yang biasanya akan dirubah-rubah dalam bentuk propaganda. Dan ini sering digunakan sebagai alasan manusia membunuh manusia yang lainnya. Maka kita harus tahu bahwa propaganda adalah sesuatu yang wajar dalam peperangan. Bahkan saat kematian Ali Khamenei itu pun tidak langsung diumumkan. Karena tentu saja ini akan menjadi sebuah presiden atau menghasilkan sebuah efek yang tentu saja akan bisa dipergunakan oleh lawan. Maka jika ternyata Benyamin Netanyahu memang sudah meninggal dunia atau tewas di sini, ini adalah suatu hal yang tentu saja pasti akan ditutupi. Kita harus mengerti itu dulu. Nah, kemudian kita harus mencoba untuk mencari tahu lagi bagaimana ini semua coba untuk direspons. Dan ternyata apa yang terjadi ini di luar apa yang menjadi satu keinginan kritis atau akal sehat kita yang mempertanyakan kalau memang dia ini masih hidup, mengapa dia tidak melakukan satu siaran live atau melakukan sebuah interaksi secara langsung dengan banyak orang, terutama kalau seandainya dia bisa berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi aliansinya ini tadi. Misalkan menunjukkan sedang bertelepon dengan Donald Trump atau dia sedang melakukan sebuah meeting bersama tentara IDF-nya itu tadi. Tapi ini semua tidak dilakukan. Dan yang terjadi malah video-video yang pre-tape atau direkam, diedit, itu yang disiarkan dan disirkulasikan dengan luas. Maka dari ini saja kita sudah menduga bahwa hal-hal yang tidak mungkin ini sedang dibuat mungkin. Dan sangat mungkin artinya Benyamin Netanyahu di sini sudah meninggal atau tewas karena serangan dari Iran ini tadi. Denny Darko pun melihat bahwa ketidakjelasan soal kondisi pemimpin tertinggi Israel, Benyamin Netanyahu, terus memunculkan pertanyaan di benak publik dunia. Dalam penglihatannya, ada strategi yang sengaja diterapkan untuk menunda pengumuman resmi, seolah memberi waktu bagi pihak tertentu untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia menyinggung bahwa jika kematian Netanyahu memang disamarkan, justru semakin banyak pihak yang berusaha mengorek informasi dan menjadi bukti kuat bahwa Israel mungkin harus segera memberi klarifikasi. Namun hingga kini, tidak ada konfirmasi nyata, dan hal ini menimbulkan kegaduhan serta keributan yang lebih besar. Tapi kan maksudnya kalau pada akhirnya kalau misalkan dari disamarkan gitu kematiannya dan pada akhirnya banyak orang yang mencoba untuk ngorek-ngorek gini juga kan justru malah menjadi bukti semakin kuat bahwasanya ya Israel harus segera mengumumkan, mungkin kalau misalkan Benyamin Netanyahu ini beneran udah meninggal gitu. Kalau nggak akan ada terjadi keributan yang lebih besar lagi gitu. Oke, yang pertama adalah mari kita bahas kesamaan antara Benyamin Netanyahu dan Joko Widodo. Betul sekali, Pak Jokowi presiden ke-7 kita. Ini punya banyak kesamaan. Terutama kesamaan saat, jangan salah paham dulu. Kesamaannya adalah saat membahas ijazah Jokowi yang dianggap palsu ini tadi. Pak Jokowi itu nggak nunjukin buktinya, padahal dengan mudah beliau bisa tunjukkan. Tapi saya mengerti taktik dan juga tujuan dari Pak Jokowi ini tadi. Nah, hal yang sama dengan Benyamin Netanyahu. Kalau dia memang masih hidup, dia dengan mudah bisa melakukan conference atau live. Nggak terus melakukan hal-hal yang ya orang akan mempertanyakan hal ini tadi gitu loh. Nah, ini adalah satu hal yang kita pertanyakan. Kalau seandainya Jokowi melakukan itu, memang tujuannya di sini kan untuk mengajarkan bahwa nggak semua orang bisa mempertanyakan ijazah seseorang begitu saja dan terus kemudian jika ini terus kemudian akan divalidasi, maka semua orang kan berhak untuk menanyakan sesuatu semau mereka. Dan ini berbanding terbalik dengan Benyamin Netanyahu di mana kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia ini masih hidup dan masih segar bugar, dan masih bisa melakukan sebuah konferensi pers atau bertanya jawab secara langsung dengan dimanapun orang di seluruh dunia, maka kekuatan Israel dan dukungan moral di pasukan mereka yang ada di lapangan ini akan lebih besar. Tapi ini semua tidak terjadi dan malah semakin menimbulkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Maka pertanyaannya di sini memang akan itu tadi. Mengapa dia tidak malah melakukan ini, di mana jika dia melakukan hal itu, keuntungan yang lebih besar dia akan peroleh. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya bukan ke sana yang ingin saya arahkan. Karena kemenangan atau kekalahan kita belum bisa mengetahui dalam waktu dekat. Saya masih melihat bahwa peperangan ini akan berlangsung lama.
Tapi saya di sini mencoba untuk mengetuk rasional kalian semua agar tidak mempergunakan pola pikir seperti ini. Jadi misalkan saat kita melihat sebuah tayangan, lalu kemudian kita mengatakan, ini adalah sesuatu yang saya nggak suka. Misalkan para pro Palestina dan pro Iran ini saat melihat video Benyamin Netanyahu sedang segar walafiat, dia itu pasti akan bilang, wah ini pasti bohong. Nah, untuk mendukung pendapat tentang kebohongan itu, dia mencari video dan foto yang lain. Misalkan ada foto menunjukkan bahwa, oh ini ternyata struknya tahun 2024. Atau ternyata ditemukan dia ini menggunakan satu jaket yang sama di tempat lain dan ini bisa saja diambil menggunakan gambar yang ini. Jangan kita gunakan latar belakang foto yang bisa saja itu adalah AI juga untuk melawan sesuatu yang kita kira ini adalah AI. Maka kita gunakan rasionalnya saja. Jika ternyata memang dia masih hidup, dia pasti akan melakukan konferensi pers, dia pasti akan berbicara kepada aliansinya, dia pasti akan melakukan banyak hal secara live untuk menunjukkan hal itu. Jika seseorang dituduh melakukan sebaliknya, dan dia perlu atau mendapatkan keuntungan jika dia menunjukkan bahwa dia ini masih hidup, maka kenapa dia tidak melakukan itu? Kita sesederhana dan berpikir dengan cara itu saja. Tapi kalau misalkan pada akhirnya misalkan kalau kita bilang Israel ini bakal bertahan sampai kapan menutupi isu-isu ini gitu dengan ramai yang terjadi di perbincangan di media sosial ini. Nah, saya pikir ini semua nggak berkaitan secara langsung. Kalaupun ternyata Benyamin Netanyahu di sini sudah tewas atau meninggal, saya pikir mereka masih akan tetap melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Sehingga mereka nggak perlu menjaga pride untuk menunjukkan bahwa pimpinan mereka ini masih hidup. Jika ternyata memang sudah mati di sini ya. Tapi jika ternyata masih hidup, maka tunjukkan ini tadi. Segera tunjukkan dalam cara yang memang ya bukan video yang di-pre-tape. Kecuali mereka memang memiliki tujuan seperti Pak Jokowi yang memang ingin membuat si penuduhnya ini stres lama-lama karena dengan menunjukkan banyak hal-hal yang membuat ini untuk mereka ini percayai, tapi di situ diletakkan beberapa kebohongan yang akan membuat orang ini semakin pusing lagi. Bukan dari Pak Jokowi melakukan itu ya, tapi dengan tidak segera mengungkapkan sesuatu yang menjadi fundamental dari apa yang dibicarakan, ini adalah satu hal untuk mengulur waktu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah ini adalah bentuk sulap yang lain? Dengan mengulur waktu, mereka melakukan satu hal yang akan mendapatkan keuntungan untuk pihak Israel dan Amerika ini tadi. Lantas sebenarnya kan pasti Israel ini kan sekutu Amerika sebenarnya. Maksudnya, kalaupun Iran pada akhirnya mengumumkan mengumumkan pemimpin tertingginya meninggal gitu, kenapa Israel dan maksudnya pihak Amerika ini juga nggak mau menyerah aja untuk ya udahlah biarin aja umumnya meninggal, toh juga nggak bakal bikin posisinya gimana gitu, maksudnya masih bisa dikendalikan Amerika lah. Jadi saya katakan bahwa bisa saja saat Benyamin Netanyahu ini memang meninggal, mereka akan tetap melakukan itu. Tapi bisa saja di sini ingin saya katakan bahwa hal itu tidak mereka sadari. Dan ketakutan terbesar mereka malah akan terjadi di mana jika ternyata pemimpin tertinggi mereka, Perdana Menterinya ini meninggal dunia, maka sesuatu yang mereka perjuangkan selama ini itu juga tidak akan seideal atau sebaik yang memang diharapkan. Atau bisa saja ini adalah sebuah buying time untuk mempersiapkan pemimpin yang berikutnya, di mana Iran di sini itu sudah digantikan oleh anaknya. Nah, apakah nanti anaknya ini akan berhadapan dengan seseorang yang akan juga menggantikan Benyamin Netanyahu? Saya lihat menuju ke arah ke sana. Tapi sampai detik ini, sebelum ditunjukkan satu kondisi live yang orang bisa bertanya secara langsung atau berbicara kepada Benyamin Netanyahu atau Bibi ini tadi, maka saya ingin katakan bahwa sepertinya memang dia ini sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada bersama kita. Paranormal pun melihat bahwa memasuki tahun 2026, dunia berada di ambang ketegangan yang luar biasa. Dalam penglihatannya, ancaman Perang Dunia Ketiga menjadi kemungkinan yang semakin menegangkan. Paranormal pun menegaskan, dampak dari konflik ini tidak hanya akan dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung. Indonesia pun, meski jauh dari pusat peperangan, kemungkinan akan terdampak melalui kelangkaan BBM, krisis ekonomi, dan bahkan potensi kehancuran akibat bom nuklir yang dijatuhkan baik di laut maupun di bawah tanah. Kalau aku melihat di sini dari beberapa tahun yang lalu, bahkan yang terdekat adalah 1 tahun yang lalu, bahwa akan ada pecah Perang Dunia Ketiga di tahun 2026. Dan aku melihat fenomena ini dengan ditandai adanya beberapa macam fenomena alam yang memang
di tahun 2026 bertepatan dengan tahun kuda api ini, aku melihat di sini akan ada 9 atau 12 kali fenomena alam di mana terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari dalam waktu yang berdekatan. Maka itu adalah sebuah tanda di mana adanya sesuatu hal yang nantinya akan membahayakan bumi ke depannya. Kalau aku melihat di sini adalah kedua negara yang memang sebelumnya memanas ya, dan juga adanya kesepakatan yang memang di sini aku lihat juga kesepakatan ini juga kemudian diingkari ya, kemudian terjadinya ini juga adalah salah satu pengalian isu dari salah satu negara yang saat ini memiliki kasus besar ya, dan juga ada rencana untuk menggulingkan presiden tersebut ya, orang ya, maksud aku pemerintahan tersebut. Maka di sebelum mereka atau masyarakat ini dari negara tertentu ini menjadi ya, artinya masyarakat yang berontak terus menggulingkan pemerintahan dinasti tersebut, maka beliau ini merencanakan suatu strategi agar dinastinya itu tidak bisa digulingkan dengan adanya kasus yang sedang berlangsung. Maka beliau memilih jalur untuk pengalian isunya dengan melakukan perang terhadap negara yang memang dulunya mereka terlihat dan sangat kompak ya. Aku melihat hubungan kedua negara ini sebelumnya sangat kompak dan juga saling bersahabat. Maka untuk mengalihkan isu dengan adanya penggulingan dinastinya beliau, maka di sini beliau memilih jalur perang dengan alasan bahwa terjadinya konflik yang memang didasari atas dasar perebutan kekuasaan. Dampaknya terhadap Indonesia di sini akan adanya kelangkaan BBM, kemudian juga aku melihat di sini nanti akan berdampak kepada perekonomian atau krisis ekonomi. Kemudian kalau sampai dengan perang ini juga pecah dengan adanya bombardir terhadap nuklir yang akan dijatuhkan, maka ini juga akan menjadi kiamat ya, artinya kita akan berdampak kepada adanya mega crash yang aku lihat. Kemudian juga akan menjadi suatu hal yang sangat mengerikan untuk Indonesia. Walaupun Indonesia ini radiusnya sangat jauh, namun ketika nuklir itu nanti akan diledakkan melalui bawah tanah atau air ya, di lautan, maka itu akan menjadi kehancuran bagi suatu negara manapun. Itu pasti akan terkena dampak, bukan hanya negara Uni Eropa tapi negara Asia pun semuanya akan hancur merata. Maka ini yang aku sebut adalah Armageddon atau kiamat dari dunia. Kalau aku lihat di sini akan sangat sulit ya, kondisinya sudah mulai tidak terkendali, apalagi di sini sudah ada nyawa ya. Aku bilang di sini salah satu tokoh dari sebuah negara besar yang sekarang ini sudah meninggal secara syahid, ini juga menimbulkan kemarahan besar bagi umat ya, yang memang di sini sedang berseteru. Namun kita lihat lagi bahwa negara yang sedang berseteru tersebut juga yang telah kehilangan satu orang imam mereka. Beliau ini juga memiliki konflik sendiri dalam negaranya ya. Kalau aku bilang di sini negara I, kita sebut saja ya, negara I ini adalah memiliki konflik sendiri yang belum berdamai dengan negaranya sendiri. Karena aku lihat di sini dari negara I ini ada 5 rezim yang sangat bertentangan dengan pemerintahan yang sedang diduduki sekarang ini. Maka kelima rezim ini juga masing-masing kubu ini juga memiliki kepentingan untuk bisa menguasai negara tersebut ya. Dan aku melihat di sini negara ini juga memiliki kekayaan alam, dan juga aku melihat satu orang di sini yang sangat berperan penting sekali, di mana orang ini juga lah yang membuat akhirnya terjadinya dan memicunya konflik antara negara yang sedang bersekutu saat ini. Dan aku melihat di sini ada rezim dari RP ya, RP ya. RP inilah yang menyebabkan pada akhirnya negara I ini menjadi suatu konflik, karena sesungguhnya R ini ingin menduduki posisi sebagai pejabat tertinggi di negara I ini. Maka di sini kalau aku lihat
konflik ini adalah konflik yang memang sangat rumit dan sangat intrik ya. Kedua negara ini yang dulunya bersahabat kemudian akhirnya menjadi pecah karena ada satu orang yang memicu konflik antara dua negara tersebut. Dan sesungguhnya pemicu dari perang ini adalah adanya fitnah yang dilakukan oleh aku bilang rezim ya, dari seorang rezim yang kita sebut dan inisialnya ada R ya. R ini yang memiliki kepentingan untuk bisa menguasai I. Maka ini adalah aku bilang negara yang sedang berseteru sekarang ini memang memiliki strategi masing-masing yang tujuannya adalah yaitu tadi yang akan memicu datangnya Dajjal, dan juga mereka sengaja ciptakan ini atas perintah dari satu orang yang aku yakinin ini adalah Dajjal yang sesungguhnya, dan juga atas perintah one order untuk bisa menguasai dunia dan menjadikan orang-orang atau orang-orang atasan ini untuk menjadi boneka-boneka untuk menghancurkan dunia. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itu teman-teman ya yang akan terjadi ke depannya menurut ramalan-ramalannya. Bahkan yang terjadi gempa di Palu, di Maluku, Sulawesi itu sebelumnya sudah diramal ya. Nah, ternyata ya terjadi beneran gitu. Jadi apa saja yang akan terjadi ke depannya di dunia ini ya, di seluruh dunia. Jadi apa yang diramalkan oleh rekan-rekan para paranormal itu mendekati 100% akurat ya teman-temannya. Jadi kita itu perlu menyiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Jadi apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, kita sebagai umat muslim, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan. Mohon ampunan dosa, mohon ampunan dari segala mara bahaya, mohon ampunan dari segala bencana yang akan menimpa kita. Jadi itu bahan utama ya. Jadi bahan utama itu bukan pasir, bukan semen, bukan batu, bukan besi, melainkan doa. Jadi hanya karena doa itulah yang bisa mengalahkan segalanya. Karena apa? Kalau Allah berkehendak kun fayakun, maka apa yang belum terjadi pasti terjadi. Maka untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, di kesempatan kali ini kita banyak memetik hikmah di balik ramalan-ramalan paranormal kita yang telah memberi narasi, memberi nasihat kepada kita melalui channel YouTube Berita Ramalan. Jadi selagi kita punya kesempatan untuk menyiapkan bahan-bahan yang harus dipersiapkan ke depannya, itu kita ya betul-betul terima kasih ya teman-teman ya. Kita sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah bisa memberi atau bisa dianggap penyelamat untuk kita sebelum itu terjadi. Kenapa disebut penyelamat? Karena beliau kan lebih tahu apa yang akan terjadi ke depannya daripada kita kan gitu. Jadi melalui paranormal itulah kita akhirnya tahu apa yang akan terjadi yang belum terjadi. Jadi kita harus terima kasih teman-teman ya. Harus terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan admin YouTube, rekan-rekan paranormal yang sudah susah payah melihat masa depan dengan mata batinnya. Jadi kita itu hanya tinggal menonton saja, mendengarkan, dan tugas kita mengambil langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Jadi dengan metode-metode tadi, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara itu insya Allah kita 99% kita selamat dari mara bahaya. Dari mara bahaya itu ya dari itu teman-teman ya, dari musibah maksud saya, dari bencana-bencana alam yang mungkin menimpa kita kan gitu. Jadi lewat berita ramalan ini yang sebelumnya kita tidak tahu, akhirnya kita tahu apa yang akan terjadi. Nah, untuk itu saudara-saudari dimanapun berada, mengingat bencana-bencana yang sering terjadi di hari ini, selain bencana banyak lagi musibah banjir bandang. Itu sebelumnya sudah diramal oleh paranormal kita, sudah diramal akan terjadi bencana alam, akan terjadi banjir bandang. Nah, dulu seperti di Sumatera itu sebelumnya kan sudah diramal itu ya. Mungkin teman-teman waktu itu nggak nonton di channel berita ramalan, sehingga teman-teman tuh ketinggalan informasi dari berita ramalan. Dimana berita ramalan itu selalu memberi narasi-narasi yang mengedukasi ya, untuk umat manusia dimanapun berada, agar umat manusia itu selalu waspada. Nah, seperti itulah. Bahkan yang terjadi perang hari ini teman-teman ya, itu sudah diramal sebelumnya akan terjadi perang, akan terjadi akan ada pemimpin negara yang terbunuh ya. Ternyatanya kan itu pemimpin Iran itu kan terbunuh kan. Nah, itu sudah diramal sebelumnya, sudah masuk di berita ramalan. Jadi di berita ramalan itu selalu mengedepankan narasi-narasi untuk umat manusia, agar umat manusia itu selalu antisipasi atau selalu waspada pada musibah-musibah yang akan terjadi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk itu kita sebagai manusia biasa, kita itu harus bersyukur kepada paranormal yang telah meramal masa depan dunia ini atau bangsa dan negara. Cuman saya sebagai admin YouTube Berita Ramalan meminta saudara-saudari, walaupun rekan-rekan dari peramal, dari paranormal itu sudah meramalkan tentang ini, saya pribadi sebagai admin meminta saudara tidak usah takut berlebihan apabila mendengar sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding dari rekan-rekan paranormal. Nah, serahkan semuanya itu kepada Allah. Dan semoga apa yang diramal oleh paranormal kita, oleh rekan-rekan kita, itu semoga hanya sebuah ramalan dan semoga saja tidak terjadi apa-apa. Begitulah teman-teman. Jadi kita itu kalau takut berlebihan, bagaikan takut dibentak istri, nah, ya itu kan kita sendiri yang nanti mau kerja takut terjadi gempa, mau merantau takut ada peperangan, kan seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh takut berlebihan, melainkan kita itu harus antisipasi, harus waspada. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Karena musibah itu bukan karena gempa, bukan karena perang, bukan karena dampak tsunami teman-teman. Musibah yang sering kita abaikan itu ketika kita itu bicara tentang orang lain, ketika kita itu sibuk mencari kesalahan orang lain. Nah, saya rasa ya itulah musibah yang paling buruk teman-teman, musibah yang paling gagal paham ya seperti itu. Kalau masalah kayak gempa bumi, tsunami, itu kan dari faktor alam teman-teman ya, dari faktor alam. Yang bahaya itu
yang merugikan kita, misalkan orang dolim kepada kita. Jadi untuk itu kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya baik-baik saja. Begitulah. Tapi kalau kita mah selalu mencari kesalahan orang, mencari-cari keburukan orang, nah dia itu menciptakan musibah sendiri, menciptakan bencana. Jadi bencana itu bukan karena faktor alam, misalkan bencana alam, bukan hanya itu. Bencana itu bisa dari kita sendiri, yaitu dari mulut kita dalam berbicara, membuat hatinya orang itu gak nyaman, sakit hati. Nah itu bisa menimbulkan bencana gitu. Kalau faktor alam itu beda. Kalau faktor alam itu bencana karena kehendak Allah. Maka dari itu saya ajak saudara-saudari dimanapun berada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar gempa, musibah, banjir bandang tidak terjadi kepada kita. Karena musibah itu tidak kenal waktu. Tidak mengenal kamu tinggal di mana, dan tidak mengenal jabatanmu apa, dan tidak mengenal gelarmu apa, agamamu apa. Musibah itu tidak mengenal seperti itu. Jadi misalkan gunung meletus di daerah mana, kalau yang rumahnya jauh dari gunung merasa aman, jangan. Karena musibah itu bukan hanya karena gunung meletus, bukan hanya orang yang dekat dari hutan. Jadi musibah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja sesuai apa yang Allah kehendaki. Ya bisa dari mulut kita. Jadi kita itu jangan asal takut, lihat dulu takutnya. Takutnya itu alasannya apa kan itu. Saya rasa kalau bicara gempa nggak perlu takut sama siapapun, nggak perlu takut. Kita itu melainkan takut larangan Allah, apa yang telah Allah larang itu. Karena yang menimbulkan mara bahaya musibah itu ya karena kita apa ya, selalu berbuat yang tidak baik, selalu berbuat maksiat. Jadi makanya alam itu tidak terima, alam itu ingin menghancurkan diri karena sudah sudah murka kepada umat manusia gitu. Jadi kalau sebagai manusianya itu ngerti, selalu menciptakan kebaikan, tidak menebang pohon dengan seenaknya, tidak menggali tambang-tambang yang ilegal, ada aturannya, ya aman-aman saja. Orang sekarang kan nggak seperti itu gitu. Seakan-akan yang penting dirinya itu makan kenyang, nggak peduli sama orang lain gitu. Itu yang membuat kita itu tidak selamat kan gitu. Tapi kalau kita mah selalu antisipasi, jangan sampai merugikan orang lain, nah insya Allah ya selamat. Ya itulah ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan saat ini. Dan semoga video-video yang ada di Berita Ramalan ini bermanfaat bagi banyak saudara dimanapun berada. Dan mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita disyafaati oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di berita-berita ramalan selanjutnya hanya di channel YouTube Berita Ramalan. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Omongan ada rezeki ya, untuk kayak di ala-ala,
Ayo podo malah resepsi tapi bareng. Lah iya